berlangsung di stadion besar bertaraf internasional, seperti Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Sejatinya, laga ASEAN All-Stars versus Manchester United bisa sangat menguntungkan bagi Malaysia. Stadion berkapasitas sebesar 85.500 kursi bisa menampung banyak fans dari berbagai negara Asia Tenggara lain. Namun siapa sangka dengan tak banyaknya bintang timnas Indonesia yang ikut memberikan efek samping yang begitu dahsyat. Fans sepak bola Indonesia yang terkenal sangat fanatik, tak banyak yang antusias. Euforia laga uji coba yang membutuhkan dana besar ini bahkan tak seramai yang dibicarakan media sosial. Mungkin inilah yang membuat mereka sempat membujuk beberapa bintang timnas Indonesia layaknya Kapten J hingga beberapa nama lain, namun pada akhirnya semua menolak demi bisa menjaga kondisi kebugaran untuk gabung ke skuad Garuda saja. Dan entah mengapa, kini Malaysia seperti ngambek, mereka enggan mengakui Indonesia sebagai salah satu tim paling berpengaruh di Asia. Padahal ada kisahnya, ASEAN All-Stars pernah dikalahkan oleh timnas Indonesia. So inilah berbagai sorotan yang bikin Malaysia alergi fakta soal timnas Indonesia. Tanggal 28 Mei mendatang, Bukit Jalil akan jadi saksi pertemuan dua dunia. Di satu sisi Manchester United, tim besar yang tengah mencoba bangkit dari keterpurukan. Di sisi lain ASEAN All-Stars sebagai proyek ambisius yang ingin menampilkan wajah terbaik sepak bola Asia Tenggara. AFF dan panitia penyelenggara menunjuk Kim Sang-sik, pelatih yang sukses membawa Vietnam menjuarai Piala AFF untuk memimpin skuad istimewa ini. Sebanyak 17 pemain sudah diumumkan untuk mendapatkan panggilan. Dari jumlah pemain yang ada, Malaysia, Vietnam, dan Thailand menjadi negara dengan penyumbang terbanyak masing-masing 3 pemain. Sementara Indonesia cuma menyumbangkan 2 pemain, dan itu pun pemain muda bukan bintang berpengalaman, yaitu Ferrari dan Asnawi. Inilah yang akhirnya menimbulkan kontroversi karena pemain yang disumbangkan Indonesia bukanlah pemain terbaik layaknya negara-negara lain. Pihak promotor pun bingung, namun mereka nggak bisa melawan. Dan bagi kita, dengan perwakilan 2 pemain muda saja sudah lebih dari cukup. Sebab mau bagaimanapun selebihnya, sekarang sedang fokus menatap mimpi yang lebih besar ke Piala Dunia. Sebelumnya Malaysia sempat merengek meminta izin untuk memanggil Jesus. Pemain yang satu ini tidak hanya menjadi andalan lini belakang timnas Indonesia, tapi juga disebut-sebut sebagai calon kapten ASEAN All-Stars. Media Vietnam dan pengamat Malaysia sependapat, Che adalah sosok pemimpin yang mereka butuhkan. Tapi situasi tak sesederhana itu. Che dan timnas Indonesia sedang menatap babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan mereka bukan sembarangan, China dan Jepang. Ini bukan hanya pertandingan, ini adalah sejarah yang sedang ditulis. Sebagai kapten, Che tahu di mana prioritasnya. Ia tahu mengenakan seragam merah putih bukan sekedar tugas, tapi panggilan jiwa. Dan itu berarti dia wajib melewatkan pertandingan melawan Manchester United yang notabene laga have fun aja, orang uji coba, ya kan? Pihak promotor serta AFF mungkin kecewa dan terbukti penonton langsung kehilangan daya tarik utama. Pasalnya Jay bukan pemain biasa, ia pemimpin, dan seorang pemimpin tak selalu bisa menyenangkan semua pihak. Sekarang permasalahan muncul dari sisi komersial, khususnya penjualan tiket pertandingan. Dari harga yang resmi dirilis, mereka menjual tiket termurah harga Rp50 Malaysia atau sekitar Rp190.000. Dan yang paling mahal mencapai Rp1.500 Malaysia atau 5,7 juta rupiah. Dengan harga segitu sejatinya masih sangat terjangkau bagi penikmat sepak bola Asia Tenggara, khususnya bagi fans Red Devil. Namun karena laga semacam ini jarang terjadi, target yang dirancang oleh Malaysia sebagai tuan rumah sejatinya lebih dari itu. Mereka merencanakan untuk memanggil ASEAN All-Stars agar mendapatkan perhatian dari fans sepak bola negara Asia Tenggara lain.
Tapi lagi-lagi ketika Malaysia mengincar pasaran fans sepak bola Indonesia yang fanatik, maka ini sekedar nama besar di atas kertas. Ia hidup dari gairah, dari getaran emosi penonton, dan gak adanya bintang timnas menurunkan antusiasme yang menular. Terbukti sampai detik naskah ini dirangkai, antusiasme itu belum sepenuhnya mengalir deras. Tiket untuk laga yang mempertemukan ASEAN All-Stars melawan Manchester United masih banyak tersisa. Menurut sejumlah sumber terpercaya, pertandingan ini belum benar-benar mengguncang decak kagum dari pecinta sepak bola di kawasan. Beberapa hari berlalu, namun jumlah tiket yang terjual pun belum menyentuh angka yang memuaskan. Hanya masih sekitar setengah dari kapasitas Stadion Bukit Jalil yang mencapai 85.500 kursi. Namun seperti halnya sepak bola yang penuh kejutan, arah angin bisa berubah hanya dalam satu malam. Dan perubahan itu datang ketika Manchester United melakukan remontada dramatis atas Lyon di perempat final Liga Eropa. Sebuah kemenangan yang bukan hanya menyelamatkan asa, namun juga menyalakan kembali nyala semangat di hati para penggemar. Efeknya sedikit terasa, penjualan tiket yang semula lesu kini sedikit melonjak, namun gak sesignifikan jika dibandingkan dengan penjualan tiket timnas Indonesia yang jelas sekarang tembus angka 45.000 lembar. Julian Kam, sang kepala eksekutif dari Pro Event Group, pihak yang berada di balik layar perhelatan besar ini membenarkan geliat luar biasa tersebut. Sejauh ini responnya sangat baik, penjualan tiket hampir mencapai 45.000. Kami berharap lebih banyak penggemar yang datang untuk menyaksikan perhelatan olahraga terbesar di Malaysia pada tahun 2025. Apalagi setelah penampilan United di perempat final Liga Eropa. Saya rasa para penggemar sangat antusias untuk datang berbondong-bondong. Penggemar dari ASEAN juga akan hadir. Jadi segera dapatkan tiket Anda, kata Julian Kam dikutip dari Bola Sport. Yap, kendati demikian, pastinya pihak panitia menginginkan lebih untuk penjualan tiket. Sebab modal yang dikeluarkan pasti juga nggak main-main. Belum lagi ambil untungnya, ya kan? Entah ngambek karena Indonesia tidak bisa diajak kerjasama buat ASEAN All-Stars versus Manchester United atau bagaimana, Malaysia kini seperti alergi dengan timnas Indonesia. Sebuah pernyataan memunculkan tanda tanya muncul dari Peter Klamoski, pelatih timnas Malaysia, baru-baru ini mematik perbincangan. Menjelang duel kontra Vietnam di matchday kedua Grup F kualifikasi Piala Asia 2027, sang pelatih menyebut Vietnam sebagai tim terbaik di Asia Tenggara, tanpa sekalipun menyebut nama timnas Indonesia. Sebuah klaim yang menimbulkan tanda tanya. Jika mengacu pada ranking FIFA, justru Thailand menempati posisi tertinggi di kawasan, duduk di peringkat 99 dunia. Vietnam sendiri berada di urutan ke-109. Maka dari sisi statistik saja, pernyataan itu sudah bisa dipertanyakan. Namun lebih dari angka, realitas di lapangan menunjukkan cerita berbeda. Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert telah menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, satu-satunya dari Asia Tenggara yang melangkah sejauh ini. Mereka bahkan masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia, prestasi yang mencerminkan lompatan besar dalam kualitas dan mentalitas. Ini merupakan pertandingan yang sangat penting. Timnas Malaysia akan menghadapi Vietnam, tim terbaik di Asia Tenggara. Kami akan mempersiapkan laga ini secara betul, termaksud potensi menggelar laga uji coba sebelumnya. Ungkap Peter Klamoski dikutip dari Bola Okezon. Jika alasan Klamoski adalah gelar juara AFF 2024 yang diraih Vietnam, perlu dicatat bahwa saat itu, baik Thailand maupun Indonesia tidak menurunkan skuad utama. Maka nilai kemenangan itu pun tak utuh untuk dijadikan tolak ukur. Mungkin Malaysia kesel kali ya, pemain Indonesia bintang-bintang Eropa tapi nggak mau ikut digabungkan dengan bintang ASEAN.
Pertandingan pramusim antara Manchester United dan ASEAN All-Stars mungkin terdengar baru bagi sebagian pecinta sepak bola. Namun sesungguhnya konsep tim gabungan Asia Tenggara itu bukan hal asing. 1 dekade silam, tepatnya 11 Mei 2014, ASEAN All-Stars pernah tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kali itu bukan melawan tim Eropa raksasa, melainkan timnas Indonesia sendiri dalam laga persahabatan yang syarat makna kemanusiaan. Dua pelatih kala itu, Alfred Riedel di kubu Indonesia dan Krishna Sami Raja Gopal untuk ASEAN All-Stars. Bukan sekedar menyusun strategi di atas kertas. Mereka memimpin tim yang dibentuk bukan hanya untuk menang, melainkan untuk membantu. Dana dari pertandingan ini disalurkan bagi korban topan Haiyan di Filipina, serta bencana erupsi Gunung Kelut di Sinabung, tanah air. Sepak bola menjadi jembatan kepedulian menghubungkan negara lewat satu bahasa universal, yaitu solidaritas. Kala itu, skuad Garuda diperkuat nama-nama kenamaan seperti Firman Utina, Zulham Zamrun, Haryono, hingga Manahati Lestusen. Sementara ASEAN All-Stars tak kalah bintang. Diperkuat Hasan Suni dari Singapura, Lee Chong Fin asal Vietnam, hingga bek tangguh Malaysia, Aidil Zafwan. Laga berlangsung sengit, satu-satunya gol tercipta dari gol bunuh diri Safik Rahim di menit ke-14 setelah bola muntah hasil sepakan Talohu Musafri salah diantisipasi. Di babak kedua, Hasan Suni tampil luar biasa, menggagalkan sejumlah peluang emas dan menjaga skor tetap 1-0 hingga peluit panjang berbunyi. Kini hampir 11 tahun berselang, ASEAN All-Stars kembali mengisi kalender sepak bola. Bukan lagi sekedar laga persahabatan amal, melainkan panggung untuk unjuk gigi melawan klub sekelas Manchester United. Tapi di balik sorotan global, sejarah membisikkan satu hal. Tim ini bukan sekedar bintang dari banyak negara, ia adalah simbol persatuan, semangat, dan kisah yang kembali ditulis ulang. Karena dalam sepak bola, bukan hanya pemain yang membuat sejarah, tapi juga mereka yang datang, bersorak, bernyanyi, dan menciptakan atmosfer yang tak terlupakan. Namun bukan karena timnas Indonesia yang tidak bisa mewakili secara maksimal karena sedang fokus kualifikasi Piala Dunia, malah juga diabaikan. Ya sekarang lihat saja, Malaysia sendiri yang kena efeknya, ya kan?